Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, boleh lambaikan tangan. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Kita penuh dengan ucapan syukur daripada Tuhan. Dia Allah yang senantiasa memimpin kita. Dia Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Bahkan sampai detik ini kita boleh berada di tempat ini. Itu semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Seberapapun yang ada di tempat ini, kami percaya ketika hati kita merasakan rindu, menyembah dan memuji nama Tuhan, disitulah hadirat Tuhan akan ada di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mau sama-sama merenungkan segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan setiap hari, bahkan setiap detik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Yesus. Baik yang ada di gedung ini Tuhan, maupun kami yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Yesus, ketika hati kami rindu akan menyembah dan memuliakan nama-Mu Yesus. Hadirat-Mu boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami ingin meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Kami mau sama-sama menikmati waktu-waktu ini untuk menyembah-Mu Yesus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku
Jangan biarkan mulut kita tertutup. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya bersamamu saja jiwa kami boleh tenang Yesus. Yesus Allahku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa yes, kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan, mengurapi kami Yesus, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, yes, dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan setiap kami yang terluka Tuhan, memenuhi kami yang merindukan Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan dengan imanmu, kami akan tenang bersamamu Yesus, bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Beri kemuliaan bagi Yesus. Glory haleluya, glory haleluya. Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagimu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sepakat katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan di atas haleluya. Oh. Segala puji syukur hanya bagimu. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dikatakan di sini, katakan soraklah haleluya. Kita memuji, mengucap syukur buat Tuhan, amin. Kalau orang bersyukur, kalau orang bersuka cita, tandanya tidak berdiam diri, tidak pasif. Tapi kita bergoyang, tersenyum. Tapi kalau tersenyum kan ketutupan masker. Kita ekspresikan dengan tepuk tangan, kita ekspresikan dengan lambaian tangan, oke? Saya pengen suara jemaat saja. Nanti mungkin tamborin, musik, juga singer, kita mau nyanyi bersama-sama. Boleh angkat tangan keduanya, yo. Sorak. Soraklah haleluya, sekali lagi ya, lebih keras lagi suara jemaat, yo. Soraklah. Amin. Inilah kerinduan kami Tuhan. Yes. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Jemaat untuk duduk kembali, kita mau sama-sama mempersiapkan untuk persembahan bagi Tuhan. Berikan yang terbaik untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarkanlah hidup kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Yesus. Kami persembahkan jiwa, hati dan roh kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami hidup untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
biarkanlah hati kami tetap menyembah-Mu Yesus. Mata kami tetap memandang-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau telah mempersiapkan hamba-Mu yang akan memberikan wakil daripada Engkau Tuhan. Untuk kami boleh semakin hari semakin Engkau proses Yesus. Terlebih menghadapi dunia yang semakin tidak karuan ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di mana ketika kami menaruh iman kami sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk Engkau Yesus. Kami percaya Engkau yang akan memampukan kami Yesus untuk menghadapi setiap tantangan rintangan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Selamat pagi menjelang siang dan shalom semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Yang semangat katakan haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya sangat diberkati dengan pujian yang kita sama-sama sudah naikkan ya. Gak peduli lebih sedikit dari ibadah satu, tapi buat saya bukan sedikit banyaknya, tapi kehadiran Tuhan dan hadirat Tuhan itu luar biasa ya. Pujiannya sangat memberkati kami. Ya, oke, salam sehat, salam kasih persaudaraan, salam Philadelphia, haleluya. Karena nggak bisa salaman, Bapak Ibu tengok kiri kanan saja bilang begini, corona konrono, katakan begitu, haleluya. Haleluya, jangan ada corona di antara kita ya, haleluya, puji Tuhan. Memang corona ini bikin repot. Kalau dulu ada orang bilang, wah dasar rai gedek gitu kan. Kalau orang enggak tahu malu. Sekarang rai plastik saudaraku ya. Tapi mau tidak mau harus rai plastik untuk menjaga corona tidak ada di antara kita. Oke, Markus pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudaraku. Saya tadi bergumul mau khotbah sama atau beda. Tapi Tuhan taruh di hati saya untuk sama. Supaya Bapak Ibu satu frekuensi dengan mereka yang sudah hadir tadi di ibadah pertama. Ada satu tema, satu pengajaran, satu berkat, dan satu frekuensi yang sama dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 dan seterusnya. Saya baca satu-satu ayat lalu saya akan mencoba menjelaskan. Judulnya 4 alasan penghambat mujizat. Mujizat kadang-kadang tidak terjadi karena kita mengemukakan 4 alasan yang ada di cerita ini. Markus 6 ayat 30, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi ini ceritanya, nanti kalau baca ayat yang ke-6 dari Markus 6, Yesus mengutus 12 muridnya. Mereka diutus untuk praktek pelayanan. Jadi bukan hanya dengar teori, tapi mereka diutus untuk melayani. Mendoakan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati dan juga memberikan pengajaran. Nah, setelah mereka pulang dari praktek kerja lapangan, ini kalau mahasiswa kayak KKN gitu ya, kuliah kerja nyata. Mereka diutus. Ayat 30 berkata, mereka memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Rupanya mereka sibuk melayani, mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Ayat 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saudaraku perhatikan ketika mereka melayani, banyak orang yang dilayani. Mereka sibuk ngajar, mereka sibuk mendoakan, melayani pribadi-pribadi sehingga makan saja nggak sempat. Nah ketika mereka lelah, mereka butuh refreshing, Yesus kasih ide yang bagus.
Yesus ngomong begini, yuk kita refresh, ayo kita retreat, ayo kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Jadi rupanya Tuhan kita itu bukan hanya ngurus yang rohani-rohani saja Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan kita juga peduli urusan jasmani. Dan ada banyak mujizat di Alkitab, itu mujizat urusan jasmani. Jadi Tuhan kita Tuhan yang holistik pelayanannya, seimbang. Yang rohani diurus, yang jasmani juga diurus. Yang setuju katakan amin, haleluya. Yesus ngajak, yuk kita piknik, ayo kita rehat, kita istirahat, kita sharing, kita makan-makan, kita lepas dulu dari pelayanan karena begitu banyak orang yang harus dilayani. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Saudaraku, rupanya ketika rombongan itu bertolak ke tempat yang sunyi, ini orang banyak dia lihat, loh itu pada kemana mereka? Kami ini perlu dilayani. Rupanya mereka kemudian mengambil jalan darat. Mungkin naiknya Yamaha karena selalu yang di depan, saudaraku ya haleluya. Lebih cepat yang jalan kaki daripada naik perahu soalnya, begitu kan? Jadi rupanya ketika Yesus mendarat, orang banyak udah nunggu di situ, minta dilayani. Tujuannya menghindar dari orang banyak, tapi rupanya orang banyak butuh dilayani. Ketika Yesus mendarat, mereka sudah nunggu di situ. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan apa Bapak Ibu? Banyak hal kepada mereka. Apa yang terjadi? Ketika mereka mendarat, orang banyak udah nunggu. Dan Alkitab berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Rupanya mujizat-mujizat Tuhan itu selalu diawali dengan rasa belas kasihan. Yesus pengen ngajak murid-muridnya istirahat. Makan-makan. Lepas dari orang banyak. Tapi orang banyak butuh dilayani. Dan akhirnya tergeraklah hati Yesus. Dan Alkitab berkata, Yesus gak ngomong, tunggu ya kami belum makan. Tadi makan mereka belum sempat. Yesus gak ngomong sama orang banyak, kalian tunggu kami lapar, kami butuh istirahat dulu. Enggak. Spontanitas karena hatinya hati gembala. Dia melayani orang banyak itu dan Alkitab berkata, ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kalau yang diajarkan banyak, pasti lama, saudaraku. Beda kalau pengajarannya dikit. Yang diajarkan Yesus banyak hal. Sehingga pengajarannya lama. Makannya tertunda. Istirahatnya tertunda. Murid-murid mungkin udah mulai ngedumel. Gimana sih pimpinan kita ini? Gimana nih guru kita? Katanya ngajak istirahat. Katanya ngajak makan. Ternyata sekarang dia ngajar sampai lama. Dan sebentar kita akan lihat ngajarnya sampai menjelang malam. Pasti Petrus duluan yang protes. Aduh gimana nih kawan-kawan, kita belum makan. Ini guru kita ngajar lama sekali. Andreas mungkin ngomong, sabar bro, mungkin 5 menit lagi selesai. 5 menit gak selesai Yesus ngajar saudaraku. Filipus ngomong, Andreas sama Petrus, iya benar ya kita udah lapar 5 menit gak selesai. Sabar, sebentar lagi pasti doa berkat, haleluya ya. Dan ternyata 10 menit, 30 menit Yesus masih ngajar. Dan akhirnya mereka mengusulkan sesuatu kepada Yesus. Lihat usulnya ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata,
tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Coba kembali ke ayat 35. Di ayat 35 ini enggak jelas siapa yang usul. Tetapi dikatakan murid-muridnya. Nanti kalau Bapak Ibu membandingkan cerita yang sama dengan Lukas, maka kita akan dapat informasi bahwa yang usul kepada Yesus itu 12 muridnya. Jadi semuanya sepakat, semuanya kompak, udah enggak tahan lapar. Dengar Yesus melayani banyak orang, mereka usul. Usulnya bisik-bisik, guru, udah malam. Tempat ini sunyi. Suruh pulang aja mereka supaya mereka cari makan masing-masing. Yesus ngomong, enggak, kamu harus kasih makan. Lah, mereka aja makan belum sempat. Mereka aja istirahat belum. Mereka belum makan tapi harus kasih makan 5.000 pria. Orang Yahudi makannya banyak, saudaraku. Haleluya, 5.000 pria, tempatnya sunyi, hari udah malam. Rupanya good idea itu enggak selalu God's idea. Usulnya bagus, masuk akal. Bubarkan supaya cari makan masing-masing. Tapi idenya Tuhan, enggak, kamu harus kasih mereka makan. Lalu mereka protes lagi, apakah kami harus beli roti seharga 200 dinar? Sekarang kita lihat 4 alasan penghambat mujizat. Alasan yang pertama, mereka berkata, hari sudah mulai malam. Ini alasan waktu. Kadang-kadang kita nggak percaya waktu Tuhan. Hayo. Siapa yang udah doa lama banget dan doanya belum dijawab-jawab. Dan kita mulai berkata, oh berarti Tuhan gak kehendaki. Oh berarti Tuhan gak jawab doaku. Engkau yang sudah lama bergumul, minta mujizat dari Tuhan dan mujizatnya belum jadi-jadi. Lalu kita mulai putus asa, oh berarti kalau lain ditolong, saya tidak. Gitu kan lagunya diubah. Kalau lain ditolong, saya tidak. Gitu saudaraku. Kita mulai meragukan Tuhan karena alasan waktu. Doa udah lama gak dijawab. Ketika awal-awal doa, persoalannya baru aja mulai. Nyanyinya, Dia sanggup, Yesus sanggup. Tapi doa-doa kok gak lama-lama kok gak dijawab. Lagunya berubah. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Lagunya berubah saudaraku. Kenapa? Karena nunggu jawaban gak dijawab-jawab. Alkitab berkata murid-murid memakai alasan waktu. Sudah malam. Gimana caranya kasih makan? Waktu udah malam. Waktunya udah gak memungkinkan. Tapi saudaraku, sebentar kita akan melihat bahwa untuk Yesus, maka Tuhan kita bisa buat mujizat di segala waktu. Yang setuju katakan amin saudaraku, haleluya. Waktunya mau kaya apa saja, siang malam mujizat ada di Alkitab. Ketika orang Israel berjalan di padang gurun, siang Tuhan sertai dengan tiang awan, malam Tuhan sertai dengan tiang api. Ada banyak mujizat siang, mujizat malam. Tuhan kita nggak dikuasai waktu. Karena itu mari terus berdoa, mari terus berjaga, mari terus semangat iring Tuhan. Karena waktunya seperti apapun, Tuhan bisa lakukan perubahan dan Tuhan bisa menolong persoalan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bilang begini, ayat 35. Tempat ini sunyi. Jadi alasan yang kedua, alasan tempat.
Mereka berpikir di tempat yang terpencil seperti itu gak akan bakal ada mujizat. Gak akan bakal ada yang nolong mereka. Jauh warung. Gak ada yang jual roti. Tempatnya gak strategis. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang merintis usaha dan kemudian Tuhan percayakan tempat yang kecil, sederhana, ada di pojok gang, dan kita mulai berkata, aduh enggak corona aja, berkatku Senin Kemis, apalagi ini sudah corona, gimana bisnisku? Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa di dalam Tuhan, ketika Tuhan memberkati sebuah tempat, maka tempat itu akan diberkati. Yang setuju katakan amin, haleluya. Yohanes Pembaptis dia khotbah di padang gurun. Siapa yang mau dengerin pendeta padang gurun? Tapi Alkitab berkata, berduyun-duyun orang datang dengerin Yohanes Pembaptis. Walaupun tempatnya di padang gurun. Hari ini bukankah kita melihat ada banyak kuliner yang tempatnya nyelempit. Ada yang namanya, sorry saya sebut merek, ada yang namanya soto ndeli. Saudaraku ya, wah namanya aja ndeli, saudaraku saudara, you know ndeli. Haleluya. Saya harus jelaskan kepada istri saya karena istri saya ketika melihat, "Pak, soto ndeli itu apa? Apakah yang jual mendeli?" gitu saudaraku, karena dia nggak tahu bahasa Jawa, saudaraku. Jadi ketika dia tanya, "Pak, soto ndeli itu apa, Pak?" Ndeli itu maksudnya tersembunyi. Tersembunyi. Ndeli itu artinya mojok, udah strategis tempatnya. Tapi kok rame ya? Ya itulah. Kuliner aja. Mungkin orangnya gak percaya Tuhan. Tempatnya gak strategis. Usahanya bisa rame kok saudaraku. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lihat tempat, jangan batasi tempat untuk kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizat terjadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Rumah Obed-Edom. Awalnya rumah biasa-biasa saja. Tapi ketika kedatangan tabut perjanjian 3 bulan. Tabut perjanjian itu ada di rumah Obed-Edom dan Alkitab berkata rumah itu diberkati Tuhan. Jadi mujizat bisa terjadi di segala tempat. Mau ibadah offline, mau ibadah online, mujizat bisa terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah online di rumahmu ketika Tuhan hadir, mujizat bisa terjadi. Dan Alkitab mencatat ada banyak mujizat-mujizat di rumah-rumah. Saya pernah menjelaskan. Pentakosta saja turun Kisah Rasul 2 itu di rumah. Banyak orang berpikir mujizat hanya terjadi ketika kita ibadah. Di gedung ibadah. Kita lupa Pentakosta api turun di rumah. Bukan di gereja. Gak ada gereja waktu itu. Loteng Yerusalem itu rumah biasa. Tapi mujizat Tuhan turun. Dan ada begitu banyak yang Tuhan lakukan mujizat di rumah-rumah. Tuhan gak dibatasi oleh tempat. Yuk katakan sama-sama. Tuhan berkuasa atas segala tempat. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga. Mereka berkata tempat ini sunyi. Yang ketiga alasan suasana. Wah suasananya gak kondusif Pak Gembala. Suasananya gak memungkinkan. Usahaku diberkati lagi corona seperti ini. Bapak Ibu, di tempat kami ketika pandemi terjadi justru jemaat tambah saudaraku ya. Haleluya. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa dengan begitu luar biasa. Ya, jemaat ngomong ketika pandemi malah berkat kami melimpah. Logistik berdatangan. Banyak orang yang sayang bantu kami. Justru kami lebih berkelimpahan ketika corona. Lalu, gitu saudaraku ya. Nah, ini akan ada baptisan air saudaraku ya. Di tempat kami nanti akan ada baptisan air. Makanya kami gak bikin Natal. Natal kami justru online. Kenapa? Karena ruangan kami itu sempit. Gak corona aja ruangan itu hanya muat 120, 130 lah ruangan ibadah kami ya. Jadi saya sempat berpikir bahwa sebelum corona ini Natal harus 2 kali kalau di tempat kecil begini. Apalagi sekarang udah jaga jarak, Natal harus 3 kali. Saya berkata oke, Natal online saja ya. Yang penting minggu bisa jalan terus daripada kita kerumunan
maksain Natal tapi kemudian minggu terjadi sesuatu nggak bisa jalan malah repot. Jadi saya putuskan Natal online saja gitu ya. Dan karena ada banyak jiwa-jiwa baru perlu dibaptis saudaraku, kami akan buat baptisan. Nanti Januari atau Februari. Kalau ada yang minta nama baptis, saya akan kasih nama Cornelius David. Disingkat COVID. Haleluya, puji Tuhan saudaraku ya. Ya, yang mau baptis siap-siap kasih nama Cornelius David. Singkatnya COVID saudaraku ya. Untuk ingat-ingat, haleluya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh suasana apapun. Engkau rasa hadirat Tuhan maupun gak rasa hadirat Tuhan, Tuhan tetap hadir. Pujian merinding-merinding apa enggak, worship saudaraku, rambutnya berdiri apa enggak, Tuhan tetap hadir. Tuhan gak pernah dipengaruhi suasana. Kita yang harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus masuk ke hadirat Tuhan. Bukan Tuhan yang harus mengikuti perasaan kita. Karena itu jangan ibadah karena suasana. Karena perasaan. Ya. Walaupun kalau atmosfer Tuhan turun, pasti suasananya bisa kita rasakan. Itu yang ketiga. Yang pertama mereka beralasan waktu. Yang kedua mereka beralasan tempat. Yang ketiga mereka beralasan suasana. Dan yang keempat itu ada di ayat 37 dikatakan, apakah kami harus membeli roti seharga 200 dinar? Alasan uang. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Persediaan kami sedikit, Pak Pendeta. Kami nggak mampu beli roti seharga 200 dinar. Mereka nggak ngerti bahwa Yesus itu sudah tahu jalan keluarnya, saudaraku. Coba ayat 39, kita lanjutkan cerita kita. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan itu ada 5.000 orang laki-laki. Akhirnya mujizat terjadi. Masalah waktu teratasi. Masalah tempat teratasi. Masalah suasana teratasi. Dan masalah persediaan juga teratasi. Yesus terima sedikit, 5 roti, 2 ikan. Yang dilakukan kemudian gak ngeluh. Wah kok cuma sedikit? Enggak. Yesus angkat yang sedikit. Mengucap syukur buat yang sedikit. Dia tengadah ke langit, dia angkat yang sedikit. Dan setelah dia angkat, dia percaya bahwa sedikit yang diserahkan kepada Bapa itu bisa bermultiplikasi menjadi banyak. Dan yang sedikit itu dia nggak makan sendiri. Ingat, mereka juga butuh makan. Murid-murid juga butuh makan. Tapi mereka memilih ambil yang sedikit, mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini ketika penghasilanmu menurun, adakah masih mengucap syukur? Ketika gajimu dipotong setengah karena corona, apakah kita masih mengucap syukur? Angkat yang sedikit, mengucap syukur. Dan Yesus memecah-mecahkannya. Gak dimakan sendiri. Udah sedikit, dibagi-bagi lagi. Tapi disitulah mujizat terjadi. Haleluya. Di tempat kami yang ngeluh bukan cuma jemaat. Pak Gembala, gajinya dipotong separuh. Bersyukur masih ada gaji, yang lain di PHK. Pak Gembala, bisnisnya turun omset. Bersyukur masih ada omsetnya, yang lain gulung tikar. Orang tua, pegawai, karyawan ngeluh. Dan ternyata anak-anak sekolah minggu juga ngeluh, saudaraku. Kenapa? Om, gak enak belajar online om. Gak dapat uang jajan. Nah saudaraku ya, rupanya anak-anak pun mengalami pemotongan pemasukan. Haleluya, puji Tuhan.
Nggak enak diajar mama om. Mama lebih galak dari wali kelas. Saudaraku ya, haleluya. Ma, nek gini kapan coronanya selesai sama ben sekolah lagi. Biar aku dapat uang jajan lagi. Rupanya dengan sekolah di rumah mereka nggak dapat uang jajan. Dan penghasilan mereka pun menurun. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya ngeluh saudaraku. Tapi buat Yesus, Yesus angkat yang kecil, yang sedikit. Dia pecah-pecahkan. Dan disitulah mujizat terjadi. Alkitab berkata mereka makan sampai kenyang. Sudah kenyang semuanya. Orang kalau udah kenyang kan bagaimana? Saya nggak bisa membayangkan 5.000 laki-laki gelegean bareng. Saudaraku, gitu saudaraku. Itu pasti gemetar dunianya saudaraku ya, haleluya ya. Ada suara 1, suara 2, suara 3. Saudara, gitu saudaraku. Kenyang semuanya. Dan Alkitab berkata, sisa 12 keranjang. Wow. Bisa bilang kanan kirinya, wow, haleluya, puji Tuhan. Di dalam Yesus selalu ada wow saudaraku. From zero to hero. Dari tidak ada jadi berlimpah-limpah. Pertanyaannya, kenapa sisa 12 keranjang? Apakah sebuah kebetulan yang protes usul supaya jemaat dibubarkan 12. Yang murid-murid Yesus 12 orang. Sekarang sisanya 12 keranjang. Yesus sedang memberikan pelajaran besar kepada 12 muridnya. Mereka perlu makan. Mereka melayani orang-orang makan sementara mereka belum makan. Orang yang melayani, membagi-bagi roti itu saya percaya mereka nggak makan loh saudaraku. Saudara lihat pelayan perjamuan kudus pernah saudara sementara melayani, membagi-bagi roti mereka ambil sendiri rotinya diminum gitu saudaraku. Anggurnya diminum, enggak kan saudaraku. Orang yang melayani harus fokus melayani saudaraku, nanti baru setelah itu makan sama-sama. Murid-murid juga begitu, ketika Yesus pecah-pecahkan mereka enggak sambil ngemil saudaraku. Enggak, bagi dulu, layani jemaat dulu, kenyang dulu. Setelah itu sisa 12 keranjang. Dengan kata lain, kalau saya jadi Yesus sekarang satu orang, entekno satu keranjang itu masing-masing satu orang. Haleluya. Petrus bawa satu keranjang dan mereka tidak mampu lagi menghabiskan. Mereka tidak mampu lagi menghabiskan satu orang satu keranjang. Itu terlalu banyak, itu terlalu berlimpah. Oke, sekarang kita akhiri di Yohanes pasal yang ke-6. Mari kita akan mengakhiri dengan membandingkan cerita yang sama, Bapak Ibu, saudaraku. Cerita yang sama tetapi ditulis versi Yohanes. 5 menit lagi kita selesai. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 dan 6. Yohanes 6 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6. Kita baca sama-sama yuk ayat 6. Ini dahsyat. 2, 3. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Lihat baik-baik ayat yang ke-6. Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Jadi ketika dia tanya sama Filipus, Filipus, di mana kita bisa beli roti untuk memberi mereka makan? Itu untuk mencobai Filipus. Kalau Yesus tanya, rupanya Yesus itu sudah tahu jawabannya. Persoalanmu, engkau belum tahu jawabannya. Persoalanmu hari ini masih tanda tanya buatmu. Tapi Alkitab berkata Yesus sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Masa depan kita tanda tanya. Kapan corona selesai tanda tanya. Kapan ibadah pulih saudaraku tanda tanya. Tapi Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang ketika mengizinkan sebuah persoalan, bukan datang tanpa jawaban. Dia sudah punya jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir ayat 11.
Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di itu. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Perhatikan kalimat terakhir. Sebanyak yang mereka kehendaki. Mujizatnya terjadi sebanyak, bukan sesuai kehendak Tuhan. Mujizat terjadi sesuai yang jemaat kehendaki. Mujizatnya, multiplikasinya terjadi sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Jadi artinya begini, ketika masih ada yang lapar, mujizat terus terjadi. Ketika masih ada yang enggak kenyang, mujizat masih terjadi. More. Mereka mungkin nyanyi more. I want more. Jesus. Pernah nggak kita berpikir bahwa mujizat bisa terjadi sesuai dengan iman kita? Beberapa kali Tuhan kasih challenge. Dia kasih challenge sama Salomo, mau minta apa? Ku beri satu permintaan. Sekarang terserah Salomo mau minta apa. Salomo minta hikmat. Tuhan kasih hikmat yang besar. Dan yang tidak diminta dikasih kemuliaan dan kekayaan. Kepada orang sakit di Yohanes 5 di kolam Bethesda. Yesus tanya, apa yang engkau mau aku lakukan bagimu? Kalau udah ditanya gitu, artinya mujizat bukan lagi terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi mujizat terjadi sesuai dengan kapasitas iman kita. Karena itu di masa yang sulit seperti ini, apakah kita masih berani beriman kepada Tuhan untuk hal yang besar? Mimpi kecil, tercapai semuanya tetap kecil. Tapi mimpi besar, nggak usah tercapai semuanya, tercapai separuh aja. Tercapai separuh, tetap besar. Sekali lagi, mimpi kecil tercapai 100%, tetap kecil. Tapi mimpi besar, tercapai 50% saja, tetap besar. Kapasitas kita mempengaruhi mujizat yang bakal terjadi. Karena itu ayo mimpi besar. Mumpung mimpi belum ditarik pajak. Haleluya, puji Tuhan ya. Mumpung Bu Sri Mulyani belum majeki mimpi besar. Ayo mimpi besar dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan, biarkan Engkau yang melakukannya. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehendakku. Tetapi biarkan Engkau yang melakukan. Aku bawa ukuranku kepada Tuhan. Mujizat terjadi sebanyak yang mereka kehendaki. Pagi hari ini, mujizat seperti apa yang ingin engkau alami dalam hidupmu? Jangan pedulikan waktu, jangan pedulikan tempat. Gak peduli suasananya kayak apa, persediaanmu kayak apa. Mari percaya Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan sebelum perjamuan kudus. Biarkan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya undang tim musik, singer, puji Tuhan, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua itu karena untuk kebaikanku. Kita mau percaya bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Karena ketika Dia mengizinkan pencobaan itu datang, maka sebenarnya Dia sudah punya jawabannya. Sebelum terima tubuh dan darah Yesus, mari kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tetap sama. Dia pegang kendali atas suasana ini. Dia pegang kendali atas waktu kita. Dia pegang kendali atas tempat yang dipercayakan kepadamu. Dan Dia Tuhan yang sungguh mampu bertanggung jawab. Karena kita domba-dombanya. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin, 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 amin. Ku percaya semua untuk kebaikan kita. Akan ada waktu Tuhan. Amin, amin. Tiba waktumu, Kami percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan Tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari kita berdiri bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Oh, rabasyate karala rebaro, biarlah ramasye. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. mujizat terjadi Tuhan, mujizat terjadi. Lewati cobaan Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan. Haleluya. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu sembah Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Mus Arif untuk perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus kiranya berkenan maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini lagi. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti
telah tiba waktumu. Ku percaya padamu, memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami kembali boleh menghadap Engkau untuk menerima berkat perjamuan kudus. Engkau berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, maka aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Kami percaya Tuhan, Engkau mau tinggal dalam diri kami untuk mendampingi, untuk menolong, untuk menguatkan, untuk menopang kami di dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga kemenangan itu pasti Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Namun firman-Mu berpesan juga, oleh karenanya ujilah dirimu sendiri, layakkah engkau menerima itu. Mari Tuhan, sebelum kami menerima dan mengundang Engkau masuk dalam hidup kami, kiranya Engkau berkenan melihat hati kami, melihat hidup kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ampuni kami Tuhan. Yang kami ingat, yang kami tidak sadar, ampunilah Tuhan, ampunilah. Supaya Tuhan, hati kami Kau bersihkan dan Engkau layak tinggal dalam diri kami. Dan kami boleh berjalan beserta dengan Engkau menghadapi tahun yang akan datang yang kami tidak tahu bagaimana keadaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karenanya Tuhan, mari berkatilah roti Tuhan dan cawan Tuhan, yaitu tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas cawan Tuhan dan roti Tuhan. Sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kami. Merupakan tubuh dan darah Tuhan yang bersekutu dengan kami. Dan kami meroleh berkat kekuatan yang indah dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan bersama-sama menikmati berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian lagi sementara roti dan cawan Tuhan akan dibagikan. Hati saya buka ke satu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba Waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terimalah berkat, terimalah tubuh dan darah Yesus.
Tuhan pasti yang terbaik. Siapa yang belum menerima roti dan anggur, terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh darah Yesus. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Dan saudara boleh mulai membuka dulu karena agak sulit ya, sehingga nanti tidak mengganggu doa kita. Lewati cobaan, kau tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Raya nama takalawas sangkara mata kalam. Bapa Surgawi, kami berterima kasih. Pada masa-masa sebentar lagi kami masuk tahun yang baru, di mana Tuhan kami tidak tahu apa yang ada di sana. Hal-hal mungkin yang lebih berat daripada tahun ini atau lebih ringan. Tapi yang kami tahu, kasih-Mu tetap besar. Kuasa-Mu tetap besar dan rancangan-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa tetap pakai kami Tuhan untuk kemenangan jiwa-jiwa. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menghadapi berkat daripada Engkau, yaitu tubuh dan darah Kristus, yang akan menjadi berkat kekuatan bagi kami manakala kami bersekutu dengannya. Oleh karenanya Tuhan, berkat Engkau kiranya turun atas roti Tuhan dan cawan Tuhan ini. Dan nama Dikau dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan pada murid-muridnya serta berkata, makanlah kamu semua, inilah tubuhku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roti Tuhan adalah tubuh Kristus. Yang berarti kalau kita makan, persekutuan dengan Engkau ada dalam diri kami. Kekuatan baru, penyertaan yang luar biasa boleh ada dengan kami. Sekali lagi layakkan kami Tuhan. Dan kalau ada yang kami masih alpa, ampuni kami Tuhan, sucikan. Dan biar roti Tuhan ini boleh menjadi berkat. Oleh karenanya saat ini bersama-sama kami akan sambut dan makan berkat Engkau, yaitu roti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dan makan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Persekutuan dengan Engkau tidak tampak, tapi persekutuan Engkau akan nyata dalam hidup kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, terutama kemenangan terhadap dosa Tuhan, Engkau akan berikan bagi kami sekalian. Kurayana mata kalawas, sangkarayana mata kalawas, sikarayana mata kalawas, sikar. Yalah masang. Terima kasih Bapak, kami percaya berkat Engkau telah Kau siapkan dan telah Engkau berikan bagi kami sekalian. Dan mari saudaraku kita angkat cawan Tuhan dengan tangan kanan dan dengarlah firman Tuhan. Setelah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, membagi-bagikan pada mereka sekalian dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Karena inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oh Yesus, kami berterima kasih. Karena hanya darah Yesus yang mampu mengampuni dosa. Tidak ada lain Tuhan.
hukuman ada, tapi pengampunan dosa hanya oleh darah Yesus Tuhan. Dan kami terima itu, kami bersyukur. Dengan pengampunan dosa maka kutuk-kutuk pun akan hancur Tuhan. Dan kami akan hidup dalam kemurahan-Mu. Oleh karenanya dengan terima kasih dan syukur kami bersama-sama akan menikmati dan minum darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk esok Tuhan karena Engkau menyertai kami. Dan terima kasih untuk selanjutnya Tuhan. Semua kami yang di tempat ini kami percaya berkat Engkau telah turun atas kami sekalian. Kemenangan-kemenangan akan datang. Bukannya tidak ada persoalan, tapi ada kemenangan di dalam menghadapi segala sesuatu Tuhan. Karena penyertaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami doakan juga hamba-Mu, Bapak Yuga Tuhan. Yang nanti sore juga masih ada pelayanan. Engkau topang dia Tuhan. Dengan kekuatan rohani dan kekuatan jasmani. Dengan hikmat dan kekuatan surgawi menyertai dia. Berkati dia sekeluarga dan pelayanannya. Terima kasih juga berkati segenap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya tidak satu pun terlolos dari berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan korban persembahan. Mari kita sama-sama angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Oh sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Kami persilakan untuk pengumuman. Puji Tuhan, saya akan membacakan pengumuman minggu. Yang pertama saya mewakili seluruh jemaat dan hamba Tuhan di GSPDI Philadelphia Hayamuruk mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Denny Yoga. Tuhan memberkati. Pengumuman yang kedua,
Ibadah di cabang Tugu diadakan setiap minggu sore pukul 16.15. Tanggal 25 Desember, di tempat ini akan diadakan ibadah Natal yang akan dimulai pukul 7 dan hanya diadakan 1 kali saja. Untuk setiap ibadah yang akan diadakan, kami mengharapkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Khususnya untuk ibadah Natal, tempat sangat terbatas karena kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Berikutnya yang keempat, acara doa tutup tahun tanggal 30 Desember di Gedung SAP pukul 18 juga harus melalui pendaftaran. Ibadah tahun baru 1 Januari 2021 di tempat ini juga diadakan 1 kali pukul 7 dan juga harus melalui pendaftaran. Oleh sebab itu saya mengharapkan kerjasama seluruh jemaat, pelayan Tuhan untuk mendaftarkan diri sebelum hadir di dalam gedung ini. Dan tetap akan dibatasi. Seandainya kuota sudah terpenuhi, mohon maaf, jangan tersinggung kalau memang harus dibatasi. Ya, jadi mohon melakukan pendaftaran. Atas nama Ibu Gembala, Gembala Senior dan Bapak Gembala Jemaat, mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu untuk persembahan dan persepuluhan. Untuk selanjutnya, persembahan dan persepuluhan juga masih dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0374340723 atas nama Nyo Jongbi, atau bisa datang langsung ke SAP setiap minggu pukul 9 hingga 12. Yang terakhir, ibadah online akan tetap ada dan dapat diikuti sebagai berikut. Doa online setiap Sabtu pukul 19 dan ibadah online umum setiap minggu pukul 6 pagi. Sekian pengumuman minggu ini, tetap semangat, jaga kesehatan, seringlah cuci tangan, jaga jarak dan selalu pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama menutup ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Wah, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Engkau sudah tolong ibadah sampai siang hari ini. Engkau tidak pernah berhenti memberkati, menolong kami anak-anak-Mu. Acara-acara sebentar sore juga Engkau tolong Tuhan. Ibadah-ibadah yang masih berlangsung sampai akhir tutup tahun, Engkau pula yang akan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan berkenan mengulurkan tangan-Mu, tumpang atas kami satu persatu, alirkan berkat dan kuat baru-Mu, supaya sebentar kami pulang dengan sukacita surgawi, dengan penyertaan-Mu, dan menjadi berkat dan membesarkan nama-Mu dalam hidup kami. Dimuliakan nama-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih. Dan saudaraku pulanglah
dan Pak berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai mulai siang hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.